Kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul How to Buy a Friend. Dan sekarang kita mulai masuk di episode ketiga. Gimana nih, seru kan drama Koreanya? Jika kalian suka, jangan lupa like dan komen ya. Ya udah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Melanjutkan episode kemarin, di episode ini kita kembali pada masa di mana Don Hyuk sedang ditahan di dalam penjara. Saat itu dia sedang dijenguk oleh seorang temannya. Dan ternyata seorang temannya itu adalah Kwak Sang Pil yang sekarang menjadi anak buah Nyonya Cho. Saat itu Kwak Sang Pil mulai memberitahu Don Hyuk mengenai postingan Sojung di website kencan online, yang dimana postingan itu menunjukkan jika Sojung mengobrol dirinya. Namun Don Hyuk tidak mempercayainya karena Don Hyuk sangat tahu jika Sojung tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sebagai seorang sahabat, Kwak Sang Pil mencoba untuk meyakinkannya jika postingan itu benar-benar ditulis oleh Sojung sendiri dan menjelaskan jika Sojung adalah wanita yang tidak baik. Mendengar hal itu, Don Hyuk pun menjadi sangat marah. Sampai-sampai dia akan menghajar Kwak Sang Pil. Seketika petugas yang berjaga di sana langsung memisahkannya. Nah, mulai dari sinilah persahabatan di antara mereka menjadi retak dan bahkan mereka pun juga mulai bermusuhan. Kita kembali ke masa sekarang. Saat itu Don Hyuk dan Park Chan terlihat sedang berada di kantor polisi. Dan ternyata seorang pria yang mereka curigai itu merasa tidak terima dan juga melaporkan mereka ke polisi karena tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Don Hyuk. Petugas kepolisian yang berada di sana pun mulai meminta nomor telepon orang tua Don Hyuk untuk datang agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Namun Don Hyuk malah terlihat tidak begitu mempedulikannya dan dia hanya fokus melihat ponsel milik Sojung. Lalu tiba-tiba saja kedua orang tua Park Chan datang ke kantor itu. Saat itu kedua orang tua Park Chan menjadi sangat terkejut karena melihat wajah anaknya yang babak belur. Sang ibu juga terlihat sangat khawatir. Seketika Don Hyuk pun langsung meminta maaf kepada orang tua Park Chan karena dia menyadari jika semua itu adalah kesalahannya. Kemudian sang ayah mulai menanyakan permasalahan yang dialami anaknya kepada petugas kepolisian. Saat itu petugas langsung menjelaskan jika anaknya sama sekali tidak bersalah karena semua permasalahannya itu hanya ada pada Don Hyuk. Petugas juga menjelaskan jika dulu Don Hyuk pernah dipenjara. Mendengar hal itu, kedua orang tua Park Chan pun kembali terkejut karena mereka tidak menyangka jika Park Chan mempunyai seorang teman mantan narapidana. Namun ternyata saat itu Park Chan mau menanggung semuanya sehingga Don Hyuk pun bisa terbebas dari hukuman penjara. Kemudian setelah itu mereka semua pun kembali pulang. Di dalam perjalanan, kedua orang tua Park Chan pun meminta Don Hyuk untuk menginap di rumahnya karena pada saat itu hari sudah sangat larut. Namun saat mereka sampai di rumah, ternyata Park Chan tidak begitu menyukainya dan dia pun juga langsung curhat kepada Kyung Pyo melalui pesan singkat. Diketahui jika ternyata Kyung Pyo berhasil melarikan diri saat Park Chan dan Don Hyuk mendapat masalah di kantor polisi. Park Chan pun sangat kesal kepada Kyung Pyo yang kabur begitu saja dan tidak menolongnya. Sebagai gantinya, Park Chan pun langsung meminta Kyung Pyo untuk datang ke rumahnya. Namun Kyung Pyo tetap menolaknya. Setelah itu, Park Chan kembali ke kamarnya. Dan seketika Don Hyuk pun juga langsung mulai menginterogasinya. Saat itu ia terlihat sangat kesal. Ia merasa jika selama ini Park Chan membohonginya. Park Chan pun langsung meminta maaf karena sebenarnya dia tidak bermaksud untuk membohongi Don Hyuk. Dan saat itu Park Chan juga berniat akan menjelaskan semuanya kepada Don Hyuk. Tetapi tiba-tiba saja sang ibu datang. Sang ibu juga mulai merasa curiga dengan perbuatan yang mereka lakukan. Setelah sang ibu kembali pergi, Park Chan pun mulai kembali menjelaskan jika ponsel itu berasal dari Soyun. Park Chan juga mengatakan jika Sojung sengaja menaruh ponsel itu di dalam loker milik Seyun sebelum meninggal. Mendengar penjelasan dari Park Chan, Don Hyuk pun menjadi terkejut dan kini dia juga tidak jadi marah kepada Park Chan. Namun, Don Hyuk malah mulai merasa kasihan kepada Seyun. Don Hyuk mulai menduga jika pasti saat ini Seyun merasa disalahkan karena membawa ponsel milik Sojung. Keesokan harinya saat berada di kelas, terlihat Kyung Pyo yang mulai memanggil Park Chan dan Don Hyuk untuk menjalani hukuman membersihkan ruangan kotor di sekolah. Hukuman itu diberikan karena mereka ketahuan membolos saat jam pelajaran kemarin. Namun saat mereka berada di dalam ruangan, ternyata mereka tidak langsung membersihkannya. Mereka malah kembali membahas tentang kencan online yang dilakukan oleh Sojung. Saat itu Kyung Pyo mulai beranggapan jika sebenarnya Sojung hanya dijebak oleh seseorang. Dan Kyung Pyo juga mengira
berkata jika pasti saat kejadian itu Sojung agak sedikit mabuk. Namun semua perkataan Kyungpyo tersebut malah langsung dibantah oleh Donhyuk karena dia tahu jika Sojung tidak bisa minum. Donhyuk malah mengira jika Sojung pasti mengira dibius oleh seseorang agar dirinya menjadi tidak sadar dan seseorang tersebut bisa bebas untuk mengeksploitasi tubuhnya. Ia pun menjadi mulai berantusias untuk ingin segera menangkap orang-orang itu. Kemudian tanpa berkata-kata lagi, Donhyuk pun juga langsung meminta kepada mereka untuk segera membersihkan ruangan kotor itu agar hukuman menjadi cepat selesai dan bisa kembali mengungkapkan masalahnya. Setelah mereka selesai membersihkan ruangan tersebut, terlihat Donhyuk yang kembali mulai berbicara dengan Park Chan. Tiba-tiba saja Donhyuk memberikan sebuah kertas yang berisi tentang sebuah postingan yang dulu pernah diunggah oleh Sojung di website kencan online. Di sini, Donhyuk juga menjelaskan jika dia sangat yakin postingan itu benar-benar ditulis oleh Sojung karena memiliki foto dan nama akun yang sama sepertinya. Namun saat Park Chan membacanya, dia pun langsung membantah semua perkataan Donhyuk. Park Chan sangat yakin jika Sojung tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Mendengar perkataan Park Chan, Donhyuk pun hanya bisa terdiam. Park Chan pun kembali berjalan menuju ke kelasnya. Namun tiba-tiba saja ia malah bertemu dengan Seyun yang ternyata sudah menunggunya di jalan untuk memberikannya minuman dan mengajak ngobrol bersama. Saat itu Seyun mulai khawatir karena Park Chan tidak datang ke kelas seni. Seyun beranggapan jika Park Chan mempunyai masalah setelah Seyun memberikan ponsel milik Sojung itu kepadanya. Park Chan pun langsung meminta kepada Seyun untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Ia juga mengatakan jika ponsel itu masih aman berada di tangannya. Mendengar perkataan itu, Seyun pun menjadi lega. Lalu sebelum mereka berpisah, Seyun juga meminta kepada Park Chan untuk kembali datang ke kelas seni. Namun Park Chan malah mengatakan jika untuk sementara waktu dirinya tidak bisa mengikuti kelas tersebut. Seyun yang mendengar hal itu malah beranggapan jika Park Chan menjadi seorang penulis paruh waktu. Dan Seyun pun menjadi bangga dan dia juga memberikan semangat kepada Park Chan. Padahal sebenarnya alasan Park Chan tidak bisa datang ke kelas seni karena dia tidak memiliki uang. Lalu setelah itu terlihat Park Chan yang sedang mengumpulkan tugas menulis puisinya kepada guru seni. Dan guru seni itu pun juga sangat bangga sekali kepada Park Chan karena puisi yang ditulisnya sangatlah bagus. Tiba-tiba saja guru seni tersebut mulai bercerita kepada Park Chan jika dulu Sojung juga seorang penulis yang hebat dan semua karya-karya puisinya pun juga sangat bagus. Guru seni itu malah meminta kepada Park Chan untuk membaca puisi-puisi milik Sojung. Malam harinya saat berada di dalam kamar, Park Chan pun mulai membaca puisi-puisi dari Sojung tersebut. Dan saat itu dia juga mulai menyadari jika ada yang aneh dari puisi yang ditulis oleh Sojung. Seketika Park Chan pun langsung bergegas pergi ke rumah Donhyuk. Dan sesampainya di sana, ia langsung kembali menjelaskan kepada Donhyuk jika postingan yang diunggah oleh Sojung di website kencan online itu memang bukan benar-benar tulisan dari Sojung sendiri. Mendengar hal itu, Sojung pun menjadi terkejut. Kemudian Park Chan mulai mencocokkan tulisan yang ada di postingan itu dengan puisi yang ditulis oleh Sojung sendiri. Dan ternyata memang banyak sekali perbedaan di antara tulisan tersebut. Dan perbedaan-perbedaan itu juga tidak bisa dibantah sama sekali. Ia pun menjadi sangat yakin jika postingan itu memang bukan tulisan dari Sojung, melainkan orang lain yang menulisnya. Mengetahui hal itu, Donhyuk pun hanya bisa terdiam. Lalu Park Chan juga memberikan puisi itu kepada Donhyuk dan meminta untuk membacanya. Karena Park Chan tahu jika puisi yang ditulis oleh Sojung menceritakan tentang diri Donhyuk. Akhirnya Donhyuk pun mulai membacanya. Namun sebelum ia memulainya, ia meminta kepada Park Chan untuk menunggu di luar terlebih dahulu. Dan ternyata saat ia mulai membaca puisi tersebut, dia malah menangis. Padahal Donhyuk dikenal sebagai seorang pria yang sangat tangguh. Setelah ia selesai membaca puisi itu, dia pun langsung kembali mengantar Park Chan pulang. Namun Park Chan malah memintanya untuk diantar ke rumah Seyun karena Park Chan mempunyai janji untuk bertemu dengannya. Sesampainya mereka di tempat tujuan, mereka pun juga langsung berpisah karena Seyun juga sudah menunggunya. Ternyata tanpa mereka sadari, mereka telah dibuntuti oleh Kim Dae-yong. Kim Dae-yong juga langsung menghubungi Kwak Sang-pil untuk memberitahu posisi Seyun dan Park Chan itu. Kita kembali kepada Seyun dan Park Chan. Saat itu ternyata Seyun hanya ingin curhat kepada Park Chan jika sebenarnya orang tua Seyun sangat tidak suka jika Seyun masuk ke dalam dunia seni lukis. Namun Seyun menjadi lebih berani setelah melihat semua puisi-puisi yang ditulis oleh Park Chan. Ia juga mengatakan jika dirinya tidak akan menyerah dan tetap akan terus menulis.
Sebenarnya Seon merasa sangat sedih karena orang tuanya tidak mendukungnya. Park Chan pun langsung memberikan semangat kepada Seon. Ia juga berkata untuk tidak perlu memaksakan dirinya lagi. Park Chan hanya ingin Seon merasa nyaman saat melakukan hal yang dia sukai. Mendengar perkataan itu, Seon pun menjadi tenang. Lalu tiba-tiba saja dari arah belakang ayah Seon datang menggunakan mobil. Seketika Seon pun langsung mengajak Park Chan untuk segera bersembunyi. Saat mereka berdua mulai bersembunyi, ternyata mereka berdua malah menjadi sangat dekat, yang seolah-olah mereka akan saling berciuman. Suasana canggung pun mulai muncul di antara mereka. Keesokan harinya saat berada di sekolah, terlihat Don Hyuk dan Park Chan yang kembali membahas tentang seseorang yang sengaja menulis postingan itu menggunakan nama akun Sojung. Saat itu, Park Chan mulai beranggapan jika seseorang tersebut adalah salah satu dari murid yang berada di sekolahnya. Hal itu diperkuat karena di dalam postingan itu menunjukkan sebuah nama restoran yang sangat populer di kalangan remaja. Dan mayoritas pelanggan yang sering berkunjung di restoran itu juga berasal dari sekolah mereka. Mereka pun mulai berencana untuk mengungkapkannya. Mereka juga mulai pergi ke ruang guru untuk mendapatkan tulisan-tulisan puisi lama dari kelas mereka. Di sini, Park Chan langsung meminta izin kepada guru seni untuk melihat beberapa puisi-puisi tersebut. Namun guru seni itu tidak mengizinkannya karena tulisan-tulisan puisi itu adalah dokumen rahasia. Namun Don Hyuk langsung mulai membantu agar Park Chan bisa mengambil puisi-puisi tersebut. Awalnya, usahanya hampir saja gagal karena guru seni tersebut mulai curiga. Tapi untungnya saat itu Kyung Pyo juga datang ke kantor guru tersebut. Seketika Park Chan dan Don Hyuk langsung meminta untuk mengambil puisi-puisi lama hingga akhirnya mereka semua pun berhasil mengambilnya. Malam harinya mereka bertiga pun mulai menganalisis setiap tulisan-tulisan puisi tersebut dari semua murid-murid yang ada di sekolah itu. Di sini, Park Chan juga mulai mencocokkan setiap tulisan-tulisan. Dan saat itu dia pun mulai mencurigai tulisan Mira. Karena di setiap kalimat yang Mira tulis sama seperti kalimat yang ada di dalam postingan kencan online. Malam itu ternyata Park Chan juga mempunyai janji untuk berkencan dengan Seon. Kebetulan di saat itulah dia berniat akan menanyakan tentang Mira kepadanya. Namun ternyata Seon malah mengatakan jika dirinya dan Mira sudah jarang berkomunikasi. Mendengar hal itu, Park Chan pun langsung mengurungkan niatnya. Kemudian mereka berdua pun kembali berkencan. Di hari itu, akhirnya Park Chan berhasil mendapatkan ciuman pertamanya dengan Seon. Keesokan harinya saat Park Chan sedang berjalan di lorong kelas, dari arah belakang dia melihat Kim Dae-yong yang sedang membuli siswa-siswa yang lemah. Namun Park Chan malah langsung pergi begitu saja karena sebenarnya dia juga takut. Kemudian Park Chan juga melihat salah satu teman kelasnya yang kerap dibully oleh Kim Dae-yong. Dan saat itu, ternyata teman kelasnya itu berniat akan membunuh Kim Dae-yong menggunakan sebuah cutter. Seketika, Park Chan yang melihat hal itu pun langsung berlari dan menghentikan aksinya. Kim Dae-yong yang mengetahui hal itu pun malah langsung berniat akan memukuli orang itu. Namun tiba-tiba saja, ia datang dan langsung menendangnya. Ia pun langsung menyuruh Kim Dae-yong untuk berterima kasih kepada Park Chan karena telah menolongnya. Saat itu Don Hyuk benar-benar mempermalukan Kim Dae-yong di depan umum. Kim Dae-yong pun juga tidak bisa berbuat apa-apa karena sebenarnya dia juga tidak berani melawan Don Hyuk. Akibat kejadian itu, tangan Park Chan pun menjadi terluka. Lalu dia pun segera dibawa ke UKS untuk mengobati lukanya itu. Saat berada di dalam UKS, tiba-tiba saja teman kelasnya yang berusaha membunuh Kim Dae-yong tadi datang menemui Park Chan. Diketahui jika teman kelasnya itu bernama An Sung-do. Tujuan An Sung-do menemui Park Chan saat itu hanya untuk berterima kasih karena Park Chan telah menyelamatkannya. Namun sebelum ia pergi, ternyata dia juga memberi sebuah informasi jika sebenarnya Kim Dae-yong mencari ponsel milik Sojung. Park Chan yang mengetahui hal itu langsung menemui teman-temannya. Dia juga langsung mengecek isi ponsel tersebut. Sekilas, ponsel itu memang tidak ada yang mencurigakan. Namun saat Kyung Pyo mengeceknya, ternyata ada 2 aplikasi kalkulator di dalam ponsel tersebut. Dan setelah dibuka, ternyata itu bukanlah aplikasi kalkulator biasa, melainkan aplikasi untuk menyimpan berkas-berkas penting seperti foto dan video. Dengan menggunakan sebuah kode, saat itu mereka mulai menemukan sebuah video yang dulu pernah direkam Sojung. Dan ternyata video itu adalah video tentang perdagangan wanita yang dilakukan oleh Nyonya Cho. Karena video itulah ponsel itu sangat dicari-cari oleh geng dari Nyonya Cho. Setelah mengetahui semua hal itu, Don Hyuk pun menjadi mengerti jika ternyata penyebab kematian Sojung adalah Nyonya Cho.
Don Hyuk pun berniat akan membalas dendam. Namun Park Chan menolaknya karena hal itu sangatlah berbahaya dan dia tidak ingin jika nanti Sehyun juga terlibat. Tetapi Don Hyuk tetap bersikeras untuk melakukannya dan dia juga berjanji akan melindungi Sehyun dengan nyawanya sendiri. Namun Park Chan berusaha untuk menghentikan Don Hyuk. Don Hyuk tetap pada pendiriannya dan dia pun juga langsung pergi meninggalkan Park Chan. Di sisi lain, terlihat Nyonya Cho yang mulai kesal kepada Kwak Sang Pil karena sampai saat ini dia masih tetap tidak bisa mendapatkan ponsel itu. Ditambah lagi, hari pemilihan menjadi wali kota juga sudah dekat. Nyonya Cho sangat tidak ingin jika video tersebut membuat namanya menjadi rusak saat dirinya menjabat sebagai wali kota. Nyonya Cho kembali meminta kepada Kwak Sang Pil untuk segera mendapatkan ponsel itu. Oke, kita kembali ke sekolah. Saat itu, Mira terlihat mulai menghampiri Sehyun. Dia juga meminta untuk berfoto bersama. Tapi dari arah belakang, Park Chan juga mengetahuinya dan dia pun juga mulai curiga. Ternyata, semua itu Mira lakukan karena dia disuruh oleh seseorang dengan akun yang bernama Mitra. Diketahui jika Mitra menyuruh Mira untuk mengirimkan foto-foto Sehyun. Dan jika Mira tidak mau melakukannya, maka akun yang bernama Mitra tersebut akan membongkar semua yang telah Mira lakukan kepada Sojung. Karena ancaman itu, Mira pun menjadi sangat ketakutan dan akhirnya dia pun mau menuruti semua permintaannya. Tanpa Mira sadari, ternyata Park Chan sudah berada di belakangnya dan langsung memergokinya. Seketika Mira pun kaget, kemudian Park Chan langsung meminta ponselnya untuk mengetahui semua yang Mira lakukan. Namun saat itu Mira tidak mau memberikannya. Seketika Park Chan pun langsung mengungkapkan jika postingan yang berada di website kencan online itu adalah tulisannya. Mira pun berusaha untuk mengelaknya, tetapi Park Chan tidak mudah dibohongi karena dia sudah mengetahui semuanya. Saat itu, Mira tetap tidak mau mengakuinya dan dia pun juga malah langsung pergi meninggalkan Park Chan. Namun saat ia akan keluar, ternyata Sehyun sudah berada di sana. Sehyun pun menjadi tahu jika sebenarnya Mira lah yang menulis postingan di website kencan online tersebut. Sehyun pun seolah tidak percaya jika ternyata Mira tega menyakiti teman kelasnya sendiri. Dan karena kejadian itu, Mira pun mulai menjadi depresi. Malam harinya setelah pulang sekolah, terlihat Sehyun dan Park Chan mulai berbicara empat mata di sebuah kafe. Saat itu Sehyun mulai menjadi kesal karena Park Chan tidak memberitahunya. Ia pun merasa jika Park Chan membohonginya. Namun semua itu ia lakukan karena dia tidak ingin Sehyun terlibat dalam masalah itu. Saat itu Sehyun juga mulai menghubungi Mira tetapi tidak bisa. Akhirnya ia pun menjadi tambah kesal dan dia pun juga langsung pergi meninggalkan Park Chan. Sehyun juga merasa kesal telah memberikan ponsel milik Sojung tersebut kepada Park Chan. Namun saat Sehyun mulai berjalan pergi, tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang memberitahunya jika Mira sedang dirawat di sana. Diketahui jika ternyata saat itu Mira mencoba bunuh diri, tetapi untungnya dia berhasil diselamatkan. Saat itu kondisi Mira mulai membaik dan Sehyun pun juga terlihat sedang menemaninya di dalam. Di sini Mira mulai mengungkapkan semuanya kepada Sehyun jika sebenarnya dia hanya ingin mendapat perhatian dari dirinya. Dulu dirinya sangat merasa iri melihat persahabatan antara Sehyun dan Sojung yang begitu akrab. Mira merasa jika dirinya tidak pernah dianggap dan tidak bisa memiliki teman. Dan karena hal itulah, Mira mulai membuat gosip tentang Sojung agar Sojung dijauhi oleh semua teman-teman di sekolahnya. Mira juga tidak tahu jika semua perbuatannya itu akan berakhir seperti ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur dan semuanya pun juga sudah terjadi. Kini, Mira hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Di sisi lain, ternyata Don Hyuk juga mendapat sebuah informasi dari An Sung Do, yang dimana Kim Dayoung selalu melakukan pertemuan dengan Kwak Sang Pil setiap hari Rabu di sebuah dermaga pada malam hari. Dan benar saja, saat itu Don Hyuk melihat Kim Dayoung dan siswa beranda lainnya sedang mendapat hukuman dari anak buah Nyonya Cho karena mereka tidak berhasil mendapatkan ponsel yang sedang dicari. Don Hyuk pun mulai penasaran dengan anggota geng dari Nyonya Cho. Saat itu, Don Hyuk pun menjadi sangat terkejut karena melihat sahabat lamanya sendiri mulai menjadi musuhnya. Dan sahabat lamanya itu adalah Kwak Sang Pil yang kemarin sudah Mimin ceritakan di awal video ini ya. Setelah itu, terlihat Park Chan mulai datang menghampiri Don Hyuk.
Lalu Don Hyuk pun langsung memberitahu Park Chan jika ternyata sahabatnya sendiri kini malah menjadi musuhnya. Park Chan pun mulai menjadi bingung dan dia pun juga berniat akan melaporkan masalah tersebut kepada polisi. Seketika Don Hyuk langsung menahannya karena dia sangat yakin bisa menyelesaikan semua masalahnya ini sendiri. Namun Park Chan tetap tidak ingin jika masalah itu terlalu jauh. Don Hyuk pun berusaha untuk membujuk Park Chan agar dia mau membantunya kembali dan menganggap Don Hyuk sebagai temannya. Seketika ia pun malah tertawa karena sebenarnya dia tidak benar-benar menganggap Don Hyuk sebagai temannya. Park Chan melakukan semua itu karena dirinya mempunyai sebuah perjanjian dengan Don Hyuk. Don Hyuk yang mendengar hal itu pun malah langsung memukul Park Chan agar dia bisa sadar dengan ucapannya tersebut. Setelah perdebatan di antara mereka mulai tenang, ia pun mulai menghibur dirinya sendiri dengan sebuah permainan papan nama yang dirangkai menjadi sebuah kalimat puisi. Saat itu Park Chan juga mulai menceritakan kepada Don Hyuk jika dulu Sojung dan Seyun pernah memainkan permainan tersebut. Saat itu mereka mulai melihat beberapa papan nama di sekitar tempat itu. Dan ternyata papan nama yang mereka lihat mempunyai sebuah kata yang berhubungan dengan kalimat yang dituliskan Sojung sebelum meninggal. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.